Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap Jumat malam di Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Kita masuk kepada hadis ke-24 dari pembahasan kita hadis arba'in, yaitu hadis yang diterima dari Abu Dzar. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan di antara kalian adalah diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka minta hidayahlah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Setiap kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin. Setiap kalian itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka minta pakaianlah kepadaku, aku akan beri pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan siang. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a, dan aku akan ampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, aku akan ampun kepadaku. Aku akan beri ampun kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memadaratkanku dan juga tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah yang pertama-tama di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian, manusia di antara kalian dan jin di antara kalian, mereka berada dalam keadaan yang paling takwa seperti hati seorang di antara kalian, mazada fi dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah dalam kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Kalaulah yang pertama-tama di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian, manusia di antara kalian dan jin di antara kalian, kanu, mereka berada ala afjari qalbi rajuli wahidin, berada dalam sedurhaka hati seseorang di antara kalian, mana qasadzalika bi mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu
wahai hamba-hambaku, kalaulah yang pertama-tama di antara kalian dan yang paling akhir di antara kalian, manusia di antara kalian dan jin di antara kalian, mereka berdiri di suatu tempat, kemudian mereka meminta kepadaku, dan aku akan berikan setiap manusia permintaannya, mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa-apa yang ada di sisiku kecuali berkurangnya jarum yang dimasukkan ke lautan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, hanyalah ini adalah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian. Summa wafikum iyaha, kemudian aku sempurnakan atas kalian. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillaha, maka pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalika, barang siapa yang mendapati selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah mencela kecuali mencela kepada dirinya. Rawahu Muslim. Hadis yang panjang, hadis yang agung tentang menjelaskan kebutuhan hamba dan fakirnya hamba kepada Rabb-nya, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari seorang hamba dan apa-apa yang Allah benci dari seorang hamba. Dan ini adalah termasuk hadis-hadis qudsi, ya. Kenapa? Karena di awal dikatakan fima yarwihi an rabbihi, dari apa-apa yang beliau riwayatkan dari Robnya. Beliau riwayatkan dari Robnya. Dan yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang meriwayatkannya adalah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. yakni bahwasannya ini adalah hadis qudsi yang Nabi riwayatkan dari Robnya dengan lafad ini. Lafadnya seperti itu. Karena ini adalah merupakan riwayat, dan riwayat itu selalu dengan lafad, ya, meriwayatkan itu dengan lafad. Lafadnya seperti itu, diriwayatkan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang hukum asalnya demikian. Oleh karena itu maka hadis qudsi ini dinisbatkan kepada Allah dari kalamnya itu, ya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan termasuk dari Al-Qur'an, bukan termasuk dari Al-Qur'an. Ya, maka kalau Al-Quran beda, kalamullah yang di sana akan diganjar, akan diberi pahala orang yang membacanya. Setiap huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu kalau Al-Quran, kalau hadis qudsi tidak, ya. Dan banyak yang diriwayatkan dari hadis qudsi ini yang berbunyi awalnya qala Allahu taala, Allah taala berfirman, atau qala rabbukum dan semacamnya, yang merupakan ciri dari hadis qudsi ini, ya. Kemudian makna dari hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Disebut hadis qudsi dan sifatnya ini qudsi adalah, kenapa dinamai hadis qudsi, adalah karena hadis ini datang dari yang Maha Al-Quddus. Siapa Al-Quddus? Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Suci, ya, yang Maha Suci. Yakni hadis ini disucikan. Hadis ini tinggi, ya, dibandingkan kalam makhluknya, ya. Ini adalah makna secara umum hadis qudsi, begitu. Adapun hadis qudsi secara istilah, maka para ulama berbeda pendapat, dan ungkapan-ungkapan mereka juga bermacam-macam, ya. Tetapi yang sepakat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya hadis qudsi ini adalah dari sisi lafaz adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dengan lafadznya, ya. Dan beliau tidak merubah juga lafadznya. Persis apa yang dikatakan Allah, beliau juga meriwayatkannya demikian.
Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya maknanya dari Allah tapi lafadznya ungkapannya dari Al Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, dan boleh bagi Nabi untuk merubah redaksinya, ya. Dimana kan redaksi suka berbeda-beda. Kalau seseorang mengatakan begini sampai kepada orang, dikatakan lagi kepada orang berbeda lafadznya tapi maksudnya kadang sama, ya. Redaksi kadang berbeda. Namun pendapat yang barusan itu tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya, ya. Pokoknya sesuatu hadis qudsi adalah lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fima yarwihi an rabbihi annahu qala ya ibadi. Dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Siapa yang berkata ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hambaku, ini adalah panggilan. Panggilan yang terkandung di dalamnya kasih sayang kepada seorang hamba, ya, kepada hamba-hambanya, dan membuat ada perhatian, ya, kepada yang memanggilnya. Dan ini setelahnya biasanya wasiat yang agung, ya. Ini berlaku juga kadang di sesama makhluk. Seorang orang tua kalau hal-hal yang tidak terlalu penting tanpa memanggil wahai anakku, ya, tetapi nyuruh aja langsung, tolong ambilkan nak di sana, tolong ambilkan itu, belikan ini, kasihkan ini ke bapak fulan, gitu aja. Kalau yang nggak penting apa. Tetapi kalau sesuatu yang akan disampaikan itu adalah begitu penting, nah sekarang semua berkumpul, wahai anak-anakku sekalian, ya. Nah, ini beda nih, mukadimahnya udah beda, ya. Bapak ini sudah tua, seperti itu, ya, misalkan, ya. Tanah yang di Garut, misalkan, atau bercerita tentang bapak ini mempunyai tanggungan, udah beda, ya. Jadi kalau sesuatu, ya, diawali dengan memanggil, ya, wahai, selanjutnya biasanya wasiat-wasiat yang agung. Dan ini dalam kandungan wahai hambaku ada kandungan apa? Tawadudnya itu kasih sayang, ya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah itu mengharamkan, ya, kepada dirinya, ya, dari berbuat zalim. Dan Allah bisa mengharamkan dan bisa menghalalkan sekehendak apa yang apapun yang dikehendaknya, atas dirinya atau atas makhluknya, ya. Mau mewajibkan, mau mengharamkan, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini mengharamkan kepada dirinya untuk berbuat zalim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak untuk mewajibkan atau mengharamkan kepada dirinya ataupun kepada makhluknya. Sebagaimana Allah juga Subhanahu wa taala mewajibkan atas hambanya untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'alallahi, hak hamba atas Allah. Berarti apa? Allah mewajibkan hamba untuk Allah, ya.
atau afwan maksudnya hakul ibad ala Allah artinya hak hamba yang Allah wajibkan untuk dibalik ya yang tadi. Yang benarnya gini, hakul ibad ala Allah adalah hak hamba yang Allah wajibkan untuk dirinya untuk diberikan kepada hamba. Tadi mengharamkan dan itu adalah berhak bagi Allah. Di lafaz lain Allah pun mewajibkan atas dirinya. Apa katanya? Alla yu'adziba man mata la yusyriku billahi syai'a. Bahwasanya tidak, Allah itu tidak mengazab kepada orang yang meninggal dalam keadaan tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Begitu. Allah mewajibkan atas diri. Ya, Allah mengharamkan. Berhak Allah yang mempunyai segalanya. Allah mewajibkan, berhak juga bagi Allah. Dan Allah mengharamkan kepada dirinya diantaranya adalah kezaliman sebagaimana terdapat di dalam hadis ini. Maka di sini nas-nas tentang bahwasanya Allah mengharamkan kepada dirinya kezaliman dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dengan kezaliman dan Allah menafikan kezaliman kepada dirinya banyak sekali. Dalam surat Fussilat ayat 46 dikatakan man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang mengamalkan amal soleh fali nafsihi maka bagi dirinya. Jadi amal soleh itu buat siapa? Buat dirinya. Buat dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Jangan merasa buat Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asaa fa alaiha, barang siapa juga yang berbuat buruk, jahat, fa alaiha maka siksaan kembali kepadanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Rabbmu menzalimi, berbuat zalim terhadap hambanya. Tidak. Jika berbuat baik maka kembali kebaikan kepadanya. Jika berbuat buruk, keburukan kembali kepadanya. Bukankah itu disebut adil? Ya, adil ya, seperti itu. Yang zalim apa? Yang zalim berbuat baik malah disiksa. Yang berbuat jahat misalkan malah dikasih, itu seperti itu. Ya, kalau apa? Kalau zalim itu kalau berbuat baik malah disiksa. Dalam surat Ghafir ayat 31 juga Allah katakan. Dalam Ali Imran 108, dalam Toha ayat 112, dalam Yunus 44, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusia yang menzalimi kepada diri mereka sendiri. Ya, banyak ayat yang menunjukkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati kepada dirinya bahwasanya dia tidak menzalimi seorang pun dan dia tidak akan menzalimi sedikit pun kepada orang. Dan kezaliman tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman. Dan kezaliman dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan zalim ditafsirkan bahwasanya namanya kezaliman itu apa? Wad'ul umur fi ghairi mawadhi'iha, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini kezaliman. Ya. Secara bahasa. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Maka oleh sebab itu dikatakan kepada kepada
peracik pedagang susu yang mencampur susunya, susu yang dijualkannya hingga mengental susu itu, ya, menjadi kental, ya, dikatakan secara bahasa, ya tercampur si susu tersebut kemudian tidak jadi bagus lagi, dikatakan secara bahasa Arab disebut adalah zalim, yang gitu, bukan zalim tapi zalim, ya. Yani ada kata-kata bahwa dia telah menzalimi, ya, karena meletakkan campuran pada sesuatu yang bukan tempatnya, ya, menempatkan sesuatu itu adalah zalim. Kemudian maksud dari lafaz ini haram tu dzulma ala nafsi, bahwasanya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, aku mengharamkan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang layak, ya, atas diriku. Artinya aku melarang diriku untuk berbuat hal itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalaulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bisa tidak? Bisa. Kun fayakun. Allah, ya, gitu. Mampu Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Namun Allah tidak menginginkan hal itu, ya. Dikatakan dalam surat Ghafir ayat 31, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah itu tidak menginginkan kezaliman kepada hamba-hambanya. Tidak menginginkan hal itu. Padahal mampu untuk melakukannya. Akan tetapi mengharamkan dirinya, melarang dirinya dari hal itu. Dan ini adalah merupakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tambahan kenikmatan atas hambanya. Ini haram tu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan di antara kalian itu diharamkan, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menjadikan kezaliman di antara hamba juga diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai keadilan, ya. Dan Allah telah menegakkan keadilan di langit dan di bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan di langit dan bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kepada karib kerabat. Keadilan. Fala tadzalamu, maka janganlah berbuat zalim, saling berbuat zalim, ya. Kezaliman dengan berbagai macamnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kezaliman itu ada beberapa derajat. Secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada zalim terhadap diri dan ada zalim terhadap sesama hamba. Secara garis besar. Kezaliman terhadap diri juga dibagi dua. Ada zalim kepada diri dengan melakukan kesyirikan, dan ini adalah kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa
syirik dikatakan zalim karena meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, bukan pada haknya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 82 dikatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman itu dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan zulmin, kedzaliman. Ulaika lahumul amnu, dan mereka itu adalah yang mendapatkan keamanan, aman dari siksa neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah yang diberi petunjuk. Mencampur adukan, tidak mencampur adukan dengan kezaliman, yakni kezaliman ini adalah kesyirikan. Maka orang yang tidak melakukan kesyirikan baginya keamanan, tidak akan masuk neraka. Yang kedua adalah kezaliman terhadap diri dengan melakukan suatu hal-hal yang haram di bawah kesyirikan, yaitu kemaksiatan, melalaikan dari apa yang diwajibkan, melakukan perkara yang diharamkan. Itu zalim terhadap diri dua-duanya. Zalim terhadap sesama hamba yaitu apa? Melalaikan hak-hak mereka, melanggar hak-hak mereka dengan tidak menunaikan hak mereka yang Allah wajibkan. Maka barang siapa yang melalaikan hak kedua orang tua, maka sungguh telah menzaliminya. Maka siapa yang melalaikan hak keluarga, istri, anak, itu sudah menzaliminya, ya. Yes. Melakukan sesuatu melalaikan dari kewajiban, sungguh telah menzalimi mereka. Menzalimi harta orang lain, berbuat semena-mena atas harta milik orang lain, atau harga diri orang lain, atau kepada dirinya melukai, ya, kepada diri mereka melukai, itu adalah kezaliman seluruhnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah hal itu, fala tadzalamu, janganlah saling menzalimi, janganlah sebagian kalian menzalimi kepada sebagian yang lain. Sampai sini dulu, baru kalimat yang pertama dari hadis qudsi ini. Diberi dulu dengan salat Isya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-24 ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Setiap kalian adalah tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, beri petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya asal dan kebanyakan yang terkena kepada hamba Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu berada dalam kesesatan, kecuali orang yang Allah beri karunia nikmat hidayah. Dan hidayah ini hendaklah diminta, dituntut, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dijemput hidayah ini. Bukan menunggu hidayah datang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa setiap ibnu Adam menginginkan pada hidayah ini, mencintai hidayah ini. Maka mesti seorang anak Adam untuk
melakukan perkara-perkara yang menyebabkan hidayah itu datang. Maka apabila seorang hamba itu mencintai atau suka terhadap hidayah, maka Allah akan memberi taufik kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah, yakni membalas sesuatu dengan adil. Kalau orang menginginkan hidayah, Allah akan beri hidayah. Kalau orang tidak memerlukan kepada hidayah, maka Allah tidak akan diberikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ad-Duha ayat 7, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatkanmu dalam keadaan dhallan, dalam keadaan sesat, fahada, maka dia memberi hidayah, memberi petunjuk. Yakni sebelum diutusnya Rasul, dijadikan Rasul, itu dalam keadaan sesat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Setiap kalian adalah tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka minta hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Al-hidayah mesti dituntut, mesti diminta oleh setiap hamba. Baik hamba itu adalah kategorinya kategori sabiqun bil khairat, yang bersegera dalam kebaikan. Hamba itu kan bertingkat-tingkat. Ataupun hamba yang kategorinya muqtasid, pertengahan, melakukan yang wajib, menjauhi yang haram, sedikit yang sunnah. Wa zalimu li nafsihi, atau yang zalim kepada dirinya, kadang melakukan sesuatu yang haram, kadang lalai dari yang wajib. Setiap tingkatan hamba wajib untuk meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah mewajibkan setiap hamba di dalam salatnya dalam surat Al-Fatihah, dan di sini adalah merupakan seagung-agung doa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka meminta hidayah untuk siratal mustaqim ini adalah seagung-agung permintaan, semulia-mulia permintaan. Yang paling agung, yang paling besar yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah ini ada dua tingkatan. Yakni hidayah ila tariq, hidayah kepada jalan, kepada siratal mustaqim. Maknanya adalah bimbingan kepada jalan tersebut dan juga taufik atas jalan tersebut. Hidayah dilalah, hidayah penunjukan, hidayah irsad, hidayah bimbingan. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hidayah yang selanjutnya adalah hidayah at-taufik, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang mendapatkan hidayah irsyad, hidayah bimbingan, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun orang menginginkan orang tersebut mendapatkan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala gimana? Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka sesungguhnya engkau la tahdi tidak akan bisa memberi hidayah, yakni memberi taufik. Hidayah taufik man ahbabta kepada orang yang kau cintai pamannya. Walaupun cinta, walaupun suka, walaupun tapi tidak akan bisa memberikan hidayah taufik ini. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya fastahduni ahdikum, maka minta hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Permintaan yang agung. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kita kepada jalan yang lurus. Selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan kepada kalian. Ar-Razzaq, yakni yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki ini ada di tangannya, kemana saja akan ditebarkannya dan diberikannya terserah Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membuka rahmatnya dan tidak ada yang bisa menahannya. Sebagaimana di dalam ayat-ayat pertama, yakni ayat yang kedua dalam surat Fatir, ma yaftahillahu linnas, apa-apa yang Allah buka untuk manusia mirahmatin, dari rahmat, dari kasih sayang, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik, dan apa-apa yang dia tahan, fala mursilalaha, tidak ada yang bisa melepaskannya, mim ba'dihi, setelahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi, kullukum ja'iun ila mat'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya. Maka memberi makan orang yang lapar, memberi rezeki orang yang fakir, itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki ini ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada yang kafir maupun yang muslim, mau maksiat, ada orang yang taat, orang yang salih ataupun yang thalih, semuanya dapat. Ya. Bahkan sebagian orang dapatkan orang kafir lebih kaya, lebih senang, lebih mewah, lebih megah dibandingkan sebagian orang muslim. Dan itu adalah merupakan asarnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pengaruhnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala tidak dikhususkan kepada orang yang muslim selain kafir. Ya. Tidak dipilih-pilih hal-hal seperti itu. Namun tentu saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan rizkinya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin ila man kasautuhu, setiap kalian telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, pastaksuni aksuku, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri pakaian kepada kalian. Ini semakna dengan yang barusan. Ya ibadi, selanjutnya wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian itu berbuat khata. Berbuat khata di sini adalah al-itsmu, berbuat dosa. Karena khata, kesalahan yang bermakna keliru,
atau bermakna tidak sengaja, al-khata, itu sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini innakum tuhtiuna, sesungguhnya kalian berbuat salah, berbuat dosa. Ya, yakni melakukan al-khati'ah, kesalahan. Ya. Maknanya beramal dosa, melakukan dosa. Dan itu diampuni dengan permintaan, dengan istighfar hambanya dan taubat kepadanya serta inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya adalah al-khata' yang bermakna keliru. Kalau keliru Allah Subhanahu wa taala maafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan umat ini perbuatan keliru, perbuatan lupa, perbuatan yang karena dipaksa, sebagaimana di dalam akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Rabb kami, la tu'akhidna, jangan siksa kami, in nasina, jika kami lupa, aw akhtana, atau kami keliru. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bala, iya, atau na'am, atau qad fa'altu, sungguh aku telah lakukan. Dan Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an ummati, sesungguhnya Allah telah meletakkan dari umatku, artinya tidak dicatat dosa, al-khata'a, perbuatan keliru, tidak sengaja, wa nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksa atasnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, dan aku akan ampuni seluruh dosanya. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni bagi kalian. Ini perkataan ini ditakyid, ya, ditakyid itu dikhususkan, ya, itu perbuatan syirik. Adapun syirik maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni kecuali orang-orang yang taubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam kembali, karena syirik itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun di bawah kesyirikan maka itu ada dalam masyiah Allah Subhanahu wa taala, walaupun hamba itu tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala siksa, bisa saja Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan itu adalah merupakan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Qul, katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan melampaui batas atas diri-diri mereka, yakni berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena saking banyak dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosanya seluruhnya. Dan para ahli mufassirin dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang setelahnya bahwasanya itu adalah berlaku bagi orang-orang yang taubat, ya, orang yang akan diampuni seluruhnya bagi orang yang taubat. Yang tidak taubat tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya ibadi annakum la tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'unis. Ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk memadorotkanku, dan juga tidak akan mampu sampai bisa memberi manfaat kepadaku. Dan ini adalah dikarenakan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna dalam asmanya, dalam sifatnya. Dalam sifatnya dikatakan dalam asmanya adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Dan sifatnya adalah Al-Ghina, kekayaan. Artinya Al-Ghina, ghinaan itu tidak perlu kepada yang lainnya. Ya. Tidak akan bisa tidak memberi manfaat kepadanya,
tidak akan bisa memudaratkan kepadanya. Kemudian, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, kalaulah sesungguhnya di antara yang paling awal di antara kalian dan yang akhir di antara kalian, manusia di antara kalian dan jin di antara kalian, mereka berada dalam hati yang paling takwa seperti seseorang di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah sedikit pun kerajaan aku, kata Allah. Yakni bahwasanya ketakwaan seorang hamba tidaklah bermanfaat atau tidaklah Allah Rabb mengambil manfaat dari ketakwaan dari hamba tersebut. Tetapi bahkan justru ketakwaan itu bermanfaat bagi diri hamba tersebut. Ya. Diri hamba tersebut yang perlu dengan ketakwaan tersebut. Allah mah tidak perlu ketakwaan. Allah tidak perlu ibadah hambanya. Hamba yang perlu dengan ibadah tersebut. Karena akan kembali kepada dirinya. Ya. Mereka hamba-hamba yang perlu untuk taat kepada Robnya. Ya. Mereka para hamba yang perlu untuk taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang perlu untuk menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang perlu. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada hamba-hambanya. Ya. Karena kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan asmanya, yang tidak perlu kepada salah seorang pun dari makhluknya. Maka maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang orang-orang zalim katakan. Selanjutnya, ya ibadi lau anna awalakum, wahai hamba-hambaku, kalaulah yang paling pertama-tama di antara kalian, wa akhirakum, dan yang paling akhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, dan manusia di antara kalian dan jin di antara kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, sebaliknya berada dalam si fajir-fajir, sedurhaka hati seseorang di antara kalian. Siapa? Seperti Fir'aun semuanya. Mana qasadzalika fi mulki syai'a, ini tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kepada Allah tidaklah memadaratkan Allah kecuali memadaratkan kepada dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan ketaatannya dan tidak memadaratkan kepada Allah kemaksiatannya. Oleh sebab itu, hamba itu yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalaulah yang paling awal di antara kalian hingga yang paling akhir di antara kalian, manusia di antara kalian dan jin di antara kalian, mereka semuanya berdiri fi sa'idin wahidin, dalam satu tempat lapangan yang luas di awal sampai ke akhir, ya. Berkumpul seluruhnya di suatu tempat. Fasa'aluni, maka mereka meminta kepadaku. Setiap orang per orang masing-masing meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu, maka aku akan berikan setiap masing-masing dari orang tersebut permintaannya. Setiap orang meminta apa, ini meminta ini, meminta itu. Mana qasadzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi apa-apa yang aku punya, apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan kepada laut. Masukkan ke laut kemudian diangkat, ada yang menetes, itulah. Tidak berkurang sedikit pun. Ya, karena maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. As-sunnah al-hadis mengatakan as-samawatu sab'u,
Langit yang 7 fil kursi dibandingkan kursi Allah, tempat telapak kaki Allah, dan jangan bertanya gimana kaifiat atau bentuk dan sebagainya. Kadarahimi sab'a seperti dirham ulkiyat fi tursin, 7 dirham yang dilemparkan ke lapangan yang luas, bandingannya seperti itu. Itu langit yang 7. Sedikit, kecil sekali. Dan kursi Allah dibandingkan arasy, ya, illa kahalaqatin min hadidin, kecuali seperti cincin dari besi, ulqiyat baina dhahranai falatil ardi, falatin fil ardi, yang dilemparkan ke lapangan yang luas, padang pasir yang luas, ya, seperti itu. Allah Al-Akbar, Allahu Akbar, Allah yang lebih besar lagi daripada itu. Ya. Maha besar, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang tasadi kumaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum, wahai hamba-hambaku, ini adalah amal-amal kalian. Yani maksudnya adalah adanya musibah, adanya ujian, adanya taklif, itu kembali pembebanan, taklif kembali kepada amal kalian. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk Allah mengambil manfaat dari makhluk tersebut. Berbeda dengan makhluk. Mengurus seseorang supaya dia balik memberikan timbal baliknya kepada diri, kebaikannya, kan begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tidak untuk dia memberikan manfaat kepada dirinya, ya, atau takut tidak akan memudaratkan dirinya, enggak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang taklif ini, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami tawarkan amanat ini kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung, fa abayna, mereka menolak, ayyahmilna, untuk menerima amanah ini, wa asfaqna minha, dan mereka khawatir, takut dari amanah ini, wa hamalahal insan, namun manusia menerimanya, mengambilnya. Maksudnya apa? Amanah ini adalah amanah taklif, pembebanan, ya. Taklif, kita adalah orang mukallaf yang mendapatkan taklif untuk beribadah, tercatat ini ibadah, ini perintah, dapat pahala, ya, ini pelanggaran dosa, ya, perbuatan maksiat dapat catatan dosa. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum, hanyalah ini adalah amal-amal kalian, uhsiha, yang aku hitung dengan rinci dan aku jaga, ya. Summa wafikum iyahu, kemudian aku balas kepada kalian, aku sempurnakan kalian, iyaha, ya, aku balas iyaha, kepadanya, kebaikan, balas kebaikan dikarenakan perbuatan baik, ya. Keburukan, ya,
Karena itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan keburukan, maka berada di dalam bahaya yang besar. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka ada harapan termasuk dari orang-orang yang selamat. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, barang siapa yang mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah mencela kecuali mencela kepada dirinya. Itu karena apa? Karena akibat perbuatannya sendiri, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Dia harus menghitung sendiri, ya. Karena kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan rahina, itu tergadai dengan apa yang dia lakukan. Maka ini adalah merupakan akhir dari hadis ini, faman wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah. Ya, karena hamba tersebut adalah yang melakukan kedurhakaan kepada dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan hujjah hukum kepadanya dan menjelaskan hujjah kepadanya. Demikian hadis qudsi yang cukup panjang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita, kemudian juga bisa mengambil faidah dan pesan-pesan dari hadis qudsi ini, sehingga menjadikan kita bekal dan memberi semangat kita dan memberikan peringatan, ya, tadzkir kepada kita masing-masing. Karena tadzkir, peringatan itu diperlukan bagi orang-orang yang mukmin. Ya. Di mana para sahabiah dahulu itu meminta tadzkir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, majlis-majlis itu adalah dipenuhi oleh para sahabat laki-laki bisa mengambil faidah kepadamu. Bagaimana dengan kami? Ya. Semangatnya mereka untuk mendapatkan tadzkir supaya tidak terlalaikan. Ya. Oleh sebab itu, jangan lepaskan satu pekan berlalu kecuali di sana ada tadzkir, ada peringatan. Terutama hadir di majelis ilmu. Ya, hadirnya di majelis ilmu yang langsung, bukan perantaraan radio, bukan perantaraan TV, bukan perantaraan internet atau bukan, tapi langsung majelis ilmu. Bukan mengatakan itu tidak bermanfaat, ya itu juga tadzkir, tetapi keberkahan hadir di majelis ilmu ada yang lebih utama, lebih sempurna daripada ya di majelis yang online. Demikian apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat kepada diri saya pribadi dan juga hadirin dan hadirat semua. Barangkali ada yang didiskusikan, ditanyakan, maka dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dikatakan sama saya, diminta, dicari. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari jalan-jalan hidayah ini, ya. Ya, mencari jalan-jalan hidayah ini, mencari informasi. Ya, seperti itu. Minta kepada Allah, utamanya tunjukkan kebenaran ini ya Allah, dan kita berusaha mencarinya dan Allah akan menunjukinya. Ya.
pasti Allah menunjuki kepada orang yang menginginkan terhadap hidayah itu, ya, bukan orang yang cuek dengan hidayah ini, seperti itu. Ingat dulu, ya, sebelum sebelum informasi seperti zaman sekarang dan informasi seluruhnya ada di genggaman tangan, ya, seluruhnya dari berbagai media seperti itu. Dulu media hidayah itu hanya pamflet yang ditempel gitu dengan desain yang seadanya gitu ya, dengan kertas seperti itu. Seseorang, ya, dari Kabupaten Bandung Selatan sana, ya, datang cari-cari informasi pengajian ke Bandung, kemudian melihat sebuah pamflet di masjid. Dulu juga sudah ada al-ukhuwah, ya, dari sebelum seperti ini. Di tahun 98 atau 99. Kemudian mendapatkan informasi tentang madrasah Ramadan, ya, yang diadakan di Selacau. Orang tersebut, ya, orang awam, tapi tatkala melihat pamflet tersebut, ya, berapa tahun lalu? 99? Hah? 27? 23? Kata dia sepertinya ini mah rada beda ya, gitu ya. Gitu, seperti itu. Penasaran. Lalu dicarilah alamatnya. Sampailah ke kampung Selacau dan bertemu dengan saya. Lalu bercerita. Di dalam daurah tersebut ada dasar Ramadan itu kalau dulu dari tanggal 5 Ramadan hingga akhir. Berbeda dengan sekarang 10 hari terakhir Ramadan kan. Kalau dulu tanggal 5 Ramadan itu udah mulai. Lalu di sana ada materi 3 kitab surga neraka, tentang Syarhus Sunnah, tentang apa lagi dari Ustaz Abu Haidar. Dan itu kali pertama dia mendapatkan kajian kitab penerangan, ya. Dan Ustaz Abu Haidar sebelum memulai suatu daurah, beliau mengetengahkan dulu materi manhaj salaf. Bagaimana? Kenapa harus manhaj salaf? Ya. Akhirnya, ya, terberi hidayah semenjak itu. Jadi kalau dari cerita itu, dari kisah itu, ya, saya simpulkan kalau orang itu memang mencari hidayah, ya, dia akan jalani hidayah tersebut gitu. Dari Kabupaten Majalah Saena ke Bandung, jalan-jalan nempo gitu ya, informasi, balik lagi ke sana, ya. Kemudian belajar tekun, menyimak dengan baik gitu ya, seperti itu. Meninggalkan urusan-urusan, ya. Meninggalkan urusan ada selama sebulan. Pasti kan namanya orang itu punya urusan dunianya, urusan itunya. Nah, tapi karena cinta hidayah,
maka itu dijalani seperti itu. Jadi kalau orang ikhlas murni menginginkan hidayah, maka Allah pasti tunjukkan. Dengan kebingungan bermacam-macam pemahaman di Bandung ini, karena di kota itu seluruh informasi Islam itu tumplak di sini ya. Berbeda kalau di kampung itu satu ajaran, paling ada 2 ajaran kan gitu ya. Kalau di kota itu seluruhnya ya. Dengan berbagai banyak informasi ya itu, tetapi kalau dia meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tunjukkan kebenaran tersebut. Ya, walaupun mungkin dia dalam keadaan bingung. Sudah banyak bunyi-bunyi, mungkin ini menyuruh kita untuk berhenti. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.